kata putra cetawama. Halo film lovers, kembali lagi bersama saya Kak sebagai seorang pengacara pengangguran banyak acara. Di video kali ini saya mau nge-review film bergenre komedi dan horor berbahasa nak euy, tabakok minak nai, nang euy yang alias berbahasa Thailand yang berjudul Pimak. Di film ini berceritakan tentang seorang wanita yang sedang mengandung seekor bayi, tetapi dia ditinggalkan oleh suaminya yang sedang berperang. Jadi gak usah berlama-lama, persiapkan posisi ternyaman untuk menonton, seduhkan kopi hitam biar gegaring genggerong alias tenggorokan, dan enjoy your life. Film diawali dengan seorang istri yang bernama Nak. Nak sedang kesakitan karena mengandung seekor bayi, dan tiba-tiba Nak pun tidak bisa menahannya sampai kehabisan darah dan akhirnya meninggal bersama dengan bayi. Sken berpindah kepada suaminya dan teman-temannya yang sedang berperang. Dia bernama Mak dan teman-temannya yang bernama A, Ter, Puak, dan Sin. Mak pun dikabarkan terluka dan dibawa ke markas. Dan ternyata dia hanya keseleo sedikit, tetapi dia menjerit kesakitan. Salah satu teman Pimak pun berpidato dengan tujuan menyalakan api semangat para pejuang untuk berperang kembali. Singkat cerita, mereka pun berangkat berperang lagi dan tiba-tiba mereka pun terkenok oleh bedil mimis sampai membuat Pimak ketembak di dadanya dan muntah darah. Tetapi dia harus bertahan hidup karena sudah punya janji ke istrinya Nak yang akan pulang setelah berperang. Sken berpindah ke Nak yang sedang memanggil Pimak dengan seramnya sampai membuat para penduduk ketakutan. Pimak. Singkat cerita, skuad Mak pun memenangkan peperangan dan mendapatkan chicken dinner menuju dalam perjalanan pulang. Sesampainya di kampung Mak, mereka pun kaget sampai tenggar kalongen karena sepi, tidak ada orang satupun. Mereka pun tiba di rumah Mak. Mak pun langsung memanggil nama Nak, akan tetapi Nak pun datang dari belakang dan memeluk Pimak. Dia pun kaget bercampur senang, bahagia, gembira sekaligus atoh karena bisa bertemu lagi dengan istrinya. Mak pun memberi nama bayinya dengan nama Aidang. Aidang lupa. Mak pun mengenalkan mereka kepada istrinya sampai mereka terpesona melihat istrinya yang sangat cantik. Mak pun menyuruh mereka tidur di rumah bekas neneknya yang sudah meninggal. Keesokan harinya, Mak bersama teman-temannya pun pergi ke pasar. Akan tetapi, tukang lele yang ketakutan melihat Mak dan lari. Sampai mereka tiba di tukang minuman keras yang bermerek Tuak. Si bibi Tuak pun sedang tepar, teparnya pun kaget karena melihat kedatangan Mak. Mak ngai, dan bibi itu pun berkata, istrimu Nak sudah mati saat melahirkan, dan kau sekarang hidup bersama hantu. Jika kau tidak percaya, lihatlah Nak di bagian kedua kakimu, dan kau akan melihat kebenarannya. Mak dan teman-temannya pun kaget sampai tenggar kalongen, sampai anak dari bibi itu yang bernama Pink pun datang menahan ibunya dan membawanya ke dalam rumah. Singkat cerita, malam pun tiba dan mereka pun berduduk melingkar gelas berputar yang isinya tuak. Dan Sin pun bilang kepada mereka bahwa anak itu memang hantu. Dan tiba-tiba mereka pun malah tertawa karena anak terlalu cantik untuk menjadi hantu. Puak pun menyuruh Sin memanggil Mak untuk minum tuak bersama-sama. Sin pun tiba di rumah Mak dan tiba-tiba
นาคมากอยู่ปะจ๊ะ นาคเป็นไรอ่ะ Itu hanya mimpi Sin saja. Sin pun menyuruh Puak supaya menamparnya untuk memastikan bahwa itu hanya mimpi. มึงตบหน้ากูหน่อยดิ โอ้ย ให้กูตบมึงเองนะ Akan tetapi mimpi yang dialami Sin berubah menjadi kenyataan. Dimulai Sin menyuruh Mak, yang menumpahkan minuman, sampai membuat Sin semakin ketakutan dan tenggar kalongan. ผีแม่งไม่มีอยู่ในโลกหรอกลุงคนนั้นเนี่ย Sin pun pergi ke rumah Mak untuk menjemputnya. Rumah Mak yang sangat berantakan dan tiba-tiba dia melihat ayunan bayi yang bergerak sendiri sampai lari terbirit-birit. Dan tiba-tiba lagi dia melihat tangan Nak yang memanjang mengambil jeruk itu dan langsung kabur terbirit-birit lagi. Puak, dan Ter pun sedang berjoget goyang dumang karena menikmati ilusi yang dihasilkan Tuak, dan tiba-tiba Sin pun datang dan berkata, "Nak benar-benar hantu." Puak pun menjawab, "Kau sedang mabuk, jadi penglihatanmu agak aneh, cok." Sin pun menjawab dengan sumpah, "Aku pergi ke rumah Nak dan rumahnya sangat berantakan dan bau menyan." Ter pun menjawab, "Mungkin Nak sedang malas bersih-bersih." Sin pun menjawab lagi dengan ketakutannya, "Tapi ayunan itu sedang bergerak sendiri." Pun menjawab dengan ketawanya, "Mungkin ada angin yang meniupnya." Sin pun menjawab jawaban terakhirnya, "Tapi saya melihat Nak yang mengambil jeruk itu dengan tangan yang memanjang." Ter pun menjawab, "Mungkin tangan sebelah Nak panjang satu, seperti tangan saya ini." เอ้ย แขนข้างนั้นมันยาวกว่าหรือเปล่ายังไม่เท่ากันเลย Dan mereka pun tidak percaya oleh omongan Sin dan menari kembali. เสียงกลองรบดังสนั่นเหล่าชายชายก้านบก Keesokan harinya, mereka pun membantu membenarkan rumah Mak. Mak pun menyuruh Ter untuk mengambil kampak. Ter pun kaget karena melihat rumah Mak yang sangat berantakan dan teringat ucapan Sin semalam. Dia pun mencoba melihat Nak di antara kedua kaki. Dan tiba-tiba ถ้ามองลอดหวังขาเราจะ tidak terjadi apa-apa. Ter pun bilang kepada Sin, "Saya tadi melihat Tak di antara kedua kaki, tapi tidak terjadi apa-apa." Ter pun kebelet BAB dan terpaksa mengeluarkannya di tengah hutan. Dan tiba-tiba dia pun melihat bangkai mayat yang memakai cincin rubi sampai lari ketakutan dan tidak sengaja menjatuhkan sarang lebah. Ter pun langsung mendatangi teman-temannya dan bilang bahwa dia menemukan bangkai mayat. Tapi teman-temannya tidak mengerti apa yang Ter ucapkan karena gigitan dari lebah tadi yang menyebabkan muka Ter bengkak sampai susah berbicara. Ter pun melihat cincin yang dipakai Nak yang sama dengan cincin mayat yang dia temui. Dia pun langsung terbirit-birit menuliskan pesan kepada temannya yang bertuliskan, "Nak itu hantu." Mereka pun langsung kaget dan tenggar kalongan sampai menyebabkan petir dan hujan. Mak pun bertanya kepada mereka, "Kertas apa itu?" Mereka pun saling menyembunyikan kertas itu dari Mak. Dan Mak pun mengambil secara paksa kertas itu dan tiba-tiba Mak pun kaget dan jantungan melihat isi dari surat itu. Mereka pun langsung beres-beres untuk pergi dari tempat tinggal Mak. Puak pun bertanya kepada Ter apakah benar Nak itu hantu. Ter pun menjawab, "Saya melihat sendiri bangkai mayat yang memakai cincin rubi seperti yang dipakai Nak." Pun kaget bercampur atoh karena punya kesempatan untuk mengambil cincin itu dan menjualnya. Mak pun datang kepada Nak dan bertengkar. อ้ามจริงหมดแล้วนะ Oke, jadi segitu saja video Vimak yang part 1 ini. Ntar saya rilis video part 2-nya di video selanjutnya. Karena memorinya penuh, saya bikin jadi 2 bagian, 2 video. Jangan lupa like, subscribe, and comment bila mana ada kata-kata yang saya katakan termasuk salah, menyinggung, biar saya bisa memperbaikinya lagi ke depannya. Oke, sampai bertemu di video selanjutnya para film lovers.